Ngode bersama saya Anissa, kembali lagi ke acara Ngode Ngobrol ke Desa. Kali ini akan membahas tentang permasalahan kependudukan bersama Bapak Nurkholis SEMSI. Oke Pak, hari ini kita akan membahas tentang permasalahan kependudukan pencatatan sipil di Jawa Tengah. Kan kita tahu nih ya Pak ya, untuk permasalahan kependudukan itu sangat kompleks dan permasalahannya itu tentang pencatatan sipilnya bagaimana, tentang administrasi kependudukannya bagaimana gitu kan Pak. Dilihat dari penduduk Jawa Tengah sendiri itu sekitar 38 juta jiwa, itu dimana terbesar di Indonesia, menduduki peringkat yang ketiga. Dan permasalahannya itu macam-macam Pak. Salah satunya ada yang belum memiliki dokumen kependudukan. Nah itu bagaimana cara mengurusnya, mereka bingung kayak gitu kan. Nah kira-kira yang menjadi permasalahan itu apa aja sih Pak? Kalau misalnya kita dilihat dari mungkin dari capaian pencatatan sipilnya, kependudukannya itu bagaimana? Permasalahannya itu mungkin gimana menurut Pak Nurkholis? Jadi gini Mbak, permasalahan pendudukan itu satu orang punya satu masalah. Jadi kalau penduduknya 38 juta, ada potensi minimal 38 juta masalah. Itulah tantangan Dukcapil. Contoh Mbak Nisa hari ini, saya yakin dia punya masalah pendidikan sendiri. Yang pertama mungkin sudah punya pacar tapi belum jadian. Aduh. gitu ya. Tiap penduduk punya masalah masing-masing. Dan ada yang sudah terselesaikan, banyak yang belum terselesaikan. Contoh saja, misal dalam satu kakak ada 5 anggota keluarga. Ada kepala keluarga, ada istri, ada anak-anak. Ya. Anak yang pertama menulis orang tuanya namanya misalnya Nurkholis. Anak yang kedua Kiai Haji Nurkholis. Anak yang ketiga Ahmad Kiai Haji Nurkholis. Kan beda semua ini. Iya, itu gimana ya? Begitu ini kan nanti repot semua. Begitu mungkin nanti daftar CPNS, daftar kepolisian, data akan tidak betul semuanya karena tidak sama semuanya. Seperti itulah harapan kami. Di kesempatan ini kami menghimbau kepada semuanya, kalau ada masalah segera selesaikan, tidak usah menunggu besok-besok lagi, gitu Mbak. Oke, ada lagi nih Pak. Mungkin terkait akses pelayanan yang masih terbatas. Kadang apalagi di daerah kabupaten ya Pak ya, itu kan luas daerah jangkauannya. Nah kadang hambatannya mereka adalah ketika akan mengurus kependudukan, mereka kesusahan karena sarananya, transportasinya untuk menuju ke Dukcapil. Nah, itu bagaimana caranya atau solusi yang bisa ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pelayanan kependudukan tanpa masyarakat itu harus datang langsung ke lokasi gitu. Itu bagaimana Pak? Jadi gini Mbak, di tahun 2024 kemarin dan kita gaungkan sampai sekarang, kita menggaungkan 0 km 0 rupiah no ribet no pungli gitu. Jadi dimanapun kalau ada penduduk Jawa Tengah yang berniat itu ingin ngurus kependudukan bisa di kelurahan, bisa lewat Dukcapil, bisa lewat kecamatan, bisa lewat online. Yang jelas jangan lewat calo, kita aja. Yang jelas jangan lewat calo. Kenapa nggak lewat calo? Nggak boleh lewat calo. Pertama pasti bayar. Yang kedua, dokumen kita akan dibawa kemana-mana oleh calo yang belum tentu kita tahu keamanannya. Yang ketiga, belum tentu yang diinput oleh atau yang ditulis oleh calo itu benar, gitu. Karena kita pasrah bonggaan ke sana, kemudian ternyata dapat akte kelahirannya salah, dapat KTP-nya salah, kan jadi ribet, jadi nggak selesai seperti itu semuanya. Jadi permasalahan tersebut silahkan bisa online, bisa datang ke kelurahan atau ke desa, balai desa. Hampir semuanya sudah ada sekarang. Bisa datang ke kecamatan, bisa datang ke Jemput Bola, ke Car Free Day, seperti itu ke Dukcapil Kabupaten. Dan memang Jawa Tengah saat ini kita tekankan 0 km 0 rupiah no ribet no pungli. Terus gini Mbak, dari yang tadi kembali ke permasalahan, satu orang punya satu masalah. Kali ini kita akan menyasar yang permasalahan warga Jawa Tengah yang masih tersimpan, gitu. Yang kalau belum rekam sudah kita kejar bareng-bareng.
yang belum punya akte udah kita kejar bareng-bareng. Tetapi yang bermasalah, yang belum punya waktu untuk mengurus. Contoh tadi Bapak kan ya, Mbak ya. Ada yang punya akte 3 anak, akte nama orang tuanya beda semua. Ya. Walaupun prinsip sama ya. Iya, betul. Orang tuanya tetap sama, namanya sama, yaitu tetapi penulisan dokumen beda-beda. Ada yang nama mbahnya sama. Mungkin ada yang mbahnya sudah meninggal, kemudian mau buat ngurus waris itu belum buat akte kematian, susah semuanya seperti itulah. Di tahun ini 2025 kita meluncurkan yang namanya klinik Dukcapil. Apa itu klinik Dukcapil, Mbak? Jadi penduduk yang memiliki permasalahan silahkan nanti mengisi form secara online, nanti ditulis Mas ya, ditulis di formnya seperti apa. Kemudian di situ untuk menginputkan permasalahan awal. Kemudian dari tim Dispermades, tim kami akan menganalisa pihak-pihak mana nanti yang terkait untuk mengurusi itu. Kemudian kita akan adakan sidang secara online, identifikasi secara online via Zoom. Intinya via Zoom, mungkin Google Meet atau mungkin video call WhatsApp untuk selesaikan permasalahan tersebut. Harapannya apa? Ya, penduduk yang tidak punya waktu untuk mengurus, tidak punya waktu untuk menyelesaikan itu bisa kita selesaikan secara online. Mungkin di waktu luangnya di sela-sela bekerja, sela-sela jualan, yuk kita diskusi, kita buka Zoom, kita buka data. Kalau kita butuh misal kabupaten A, kita undang kabupaten. Kita butuh rumah sakit, kita undang rumah sakit. Kita butuh mana, kita undang pengadilan juga sama kita undang. Nah, di situ nanti kita diskusikan, kita selesaikan permasalahan saya itu. Walaupun nanti jumlahnya tidak banyak, tetapi permasalahan ini masih banyak sekali yang kita belum sadari. Itu nggak Mbak ya? Seperti permasalahan Mbak Nisa ini, yang mungkin sudah punya cowok tetapi belum diajak pulang atau gimana? Ayo, coba punya gue. Lanjut Mbak, gimana Mbak? Oke. Berarti nanti sudah dijelaskan oleh Pak Nurkolis kaitannya untuk mengatasi masalah tadi bisa melalui klinik Dukcapil ya Pak ya. Jadi Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah itu ada inovasi baru yaitu bernama klinik Dukcapil yang nanti mungkin bisa dijelaskan juga ada atau link yang bisa diisi oleh masyarakat gitu mungkin ya Pak ya. Kayak itu. Jadi gini Mbak, nanti ini juga kita sebarkan di medsos kita, nanti di website juga ada, nanti mungkin di video ini juga dituliskan gitu ya. Jadi kemana ngisi form tersebut, kemudian dari tak ulang lagi identifikasi tadi ya, kan ketahuan permasalahannya misal ini contoh aja yang rumit-rumit gitu ya, yang contoh yang rumit-rumit permasalahannya. Jadi misal pasangan suami istri nggak punya anak. Ya. Kemudian dia mengangkat anak, kemudian tanpa proses yang benar dianggap ini anak kandung, gitu kan? Ini kan salah Bapak Ibu semuanya. Karena apapun kalau anak angkat ya ada anak angkat, ada prosesnya lewat dinas sosial, lewat intinya kita selesaikan lewat proses yang benar. Kalau sudah terlanjur ini menjadi anak kandung, bagaimana proses penyelesaiannya? Nanti kan kita bantu penyelesaiannya seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, mungkin ada TKW yang dari luar negeri seperti itu, kemudian ya dalam tanda kutip pulang punya anak lagi seperti itu. Bagaimana penyelesaiannya? Ya gitu. Atau mungkin juga itu ada pasangan suami istri yang kawin belum tercatat, gitu kan? Ya. Punya anak, kemudian mau bercerai belum tercatat. Ini gimana caranya? Kemudian mau kawin lagi yang tercatat, diawali tidak tercatat, kemudian tidak punya anak, kemudian mau kawin lagi dengan yang tercatat dengan pasangan yang lain. Ini kan permasalahan-permasalahan yang realita ada di masyarakat, walaupun tidak banyak, tetapi ada di masyarakat. Ini kan kita coba selesaikan. Hanya kalau untuk permasalahan misal perekaman itu sudah teman-teman kabupaten sudah jalankan semuanya, KIA juga jalankan semuanya, walaupun nanti minta bantuan pada masyarakat Jawa Tengah yang anak-anaknya belum punya akte kelahiran segera dicari, belum punya KIA ya segera dicarikan KIA gitu ya. Gitu. Jadi
kita coba sasar permasalahan warga yang belum ada menyentuh gitu. Seperti mungkin kemarin Mbak Nisa ini kemarin juga ikut yang menyelesaikan KDRT, KDRT mungkin diceritakan Mbak, karena beliaunya juga tim PIPA ya, tim proses pengasuhan anak juga sama gitu. Jadi tim kita komplit. Intinya kalau ada masalah kita siap selesaikan dan yang jelas gratis ya, gak usah bayar, no ribet, no pungli, 0 kilometer. Insya Allah selesai semuanya. Enggak Mbak? Menarik ya Pak ya. Ya tadi kaitannya tentang pengangkatan anak itu betulnya sudah disampaikan oleh Pak Nurkolis. Untuk pengangkatan anak itu memang ada prosedurnya yang harus kita ikuti, di mana kita nggak bisa nih misalnya penulisan di akte lahir itu untuk ayah dan nama ibu itu harus ayah ibu kandung, bukan orang tua angkat. Nah seringkali permasalahan yang kita hadapi ya Pak ya, itu dari masyarakat itu mengangkat anak, lalu nama orang tua ayah dan ibu kandungnya itu ditulis orang tua angkat. Nah itu kalau kayak gitu itu salah. Nah, nanti mungkin kita bisa bantu memfasilitasi untuk membenarkan mungkin bagaimana sih pencatatan akta yang benar itu bagaimana. Nanti mungkin kita bisa bantu fasilitasi seperti itu ya Pak ya. Terus tadi kaitan tentang kemarin juga ada lagi ya Pak kasus yang kekerasan KDRT itu. KDRT, ceritakan Mbak gimana KDRT? Nah, ini sudah mau selesai ini. Iya, berdarah-darah kita selesaikan. Itu panjang ya Pak ceritanya sih. Tidak saya sebut namanya, permasalahan aja biar nanti untuk contoh. Kemarin kami dapat laporan dari DP3AKP, DP3AKP kaitannya dengan ibu yang terkena KDRT suaminya. Jadi ibu ini itu menikah, perkawinannya itu tidak tercatat atau bisa disebut perkawinan siri gitu ya Pak ya. Nah ibu ini mempunyai 4 orang anak dan itu belum ada aktenya. Nah kemarin dari DP3AKB minta bantuan kepada kami untuk dibantu difasilitasi untuk membuatkan aktanya, dan alhamdulillah itu sudah selesai. Mungkin ya ada masih kurang 1 ya Pak ya, karena ada kendala yang dari rumah sakit itu kaitan administrasi dari surat dari rumah sakitnya itu mungkin kemarin ada kendala sedikit. Nah kami nanti bantu fasilitasi untuk Zoom ya, kemungkinan akan diselesaikan minggu depan, akan selesaikan tanggal 27. Nah kita akan Zoom bersama rumah sakit dan juga dari DP3AKB juga terkait bagaimana penyelesaian untuk pembuatan akte anak tersebut gitu Pak. Ini contoh implementasi dari kliniknya Dukcapil gitu. Kan mungkin kalau kita buka lagi permasalahan, ada yang mungkin pasangan suami istri, suaminya sudah pergi bertahun-tahun, mau kawin lagi, gimana caranya? Nah ini kan juga masalah juga. Saya yakin di tempat Bapak Ibu ada, tetapi biasanya ini dibuat meninggal. Ini masalah juga. Itu nanti masalah. Karena pernah ada kasus di Jawa Tengah, pasangan suami istri bertengkar, suaminya pergi keluar Jawa, kemudian istrinya mau nikah lagi, dibuatkan kematian. Suaminya masih hidup ya Pak ya? Suaminya masih hidup. Yang jadi masalah, suaminya di perantauan, mau buat KTP nggak bisa, karena masih di sini. Dia kembali sini udah tahu ini istrinya udah punya suami. Gimana penyelesaiannya? Nah, jadi saya yakin permasalahan seperti ini ada, tetapi walaupun tidak banyak harus kita selesaikan. Walaupun tidak banyak harus selesaikan, karena kalau ini nggak selesai, ini jadi semakin lama semakin numpuk terus. Saya ulang lagi, 1 orang penduduk itu punya satu masalah. Ditambah lagi 1 keluarga, 1 kakak itu juga sudah punya satu masalah gitu. Jadi kita harus tangani satu persatu, karena tidak bisa yang permasalahan seperti dia ditangani secara berbareng-bareng, nggak bisa gitu Mbak. Mungkin kalau untuk eksekusi atau pelayanan kita dibantu oleh Dukcapil Kabupaten Kota ya Pak ya, karena yang mempunyai kewenangan untuk teknis pelayanan itu memang di Dukcapil Kabupaten Kota. Kita sebagai Dukcapil Provinsi hanya membantu memfasilitasi, mungkin sebagai jembatan gitu ya Pak ya, perantara antara yang punya masalah, atau mungkin tadi laporan-laporan dari DP3AKB tadi minta fasilitasi kami, nanti kami juga koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten. Kebetulan kemarin yang bermasalah itu dengan domisili Kabupaten Magelang. Jadi kemarin kami itu berkoordinasi dengan Dukcapil Kabupaten Magelang seperti itu.
Itu aja Pak mungkin. Jadi boleh gini Mbak, jadi nanti apabila ada warga Jawa Tengah yang punya permasalahan, pertama tolong isi form, yang kedua ceritakan permasalahan di situ secara detail. Kenapa ini kami perlukan? Agar kami bisa mengidentifikasi permasalahannya itu apa, solusinya apa. Yang jelas semua harus ada solusinya, harus ada penyelesaiannya seperti itu. Jadi ceritakan secara detail, kemudian berikan nomor kontak yang bisa kami hubungi, karena setelah ngisi form kemudian nanti tim kami akan menghubungi, kemudian kita akan susun siapa saja stakeholder terlibat, apakah nanti dengan Dukcapil Kabupaten, apakah nanti juga dengan pusat, apakah nanti dengan pihak-pihak yang lain. Itu kami temukan setelah ada analisis permasalahan gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi monggo warga Jawa Tengah yang punya permasalahan akuntansi pendudukan nanti bisa dikonsultasikan. Yang jelas kami ulang lagi, gratis, tidak usah bayar-bayar gitu nggih. 0 km. 0 km, 0 rupiah. Mau gitu. sambil rebahan, mau duduk bisa, gitu. ngurusnya di rumah gitu. Yang jelas tadi yang kami sampaikan contoh-contoh permasalahan, dan saya yakin ada masih banyak. Ini untuk memancing ada, kalau mungkin ada permasalahan. Yang pertama tadi satu kakak itu ada anak-anaknya beda nama orang tuanya, nama ejanya berbeda gitu kan. Kemudian ada mungkin yang PNS atau ASN, nama SKJ PNS-nya berbeda dengan akte kelahiran. Monggo dicek-cek yang PNS, yang ASN, dicek dulu deh SK PNS-nya gimana gitu ya, sama enggak dengan buku nikah, sama enggak dengan akte kelahiran, sama enggak dengan KTP KK. Kalau enggak ada gimana solusinya, monggo nanti hubungi kami, akan kita bantu seperti itu. Kayak tadi contoh yang pekerja migran seperti itu, kalau ada masalah kami siap juga. Kemudian tadi ada pasangan yang mungkin tidak diketahui asal ada di mana posisinya sekarang, monggo nanti sampaikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya mungkin untuk bagi waris ini sekarang sudah mulai hit karena BPN itu mensyaratkan akte kematian, akte kematian untuk proses bagi waris. Jadi tidak usah menunggu-nunggu, karena kalau semakin mundur permasalahan akan semakin susah diselesaikan. Gitu. Segera disampaikan, nanti akan kita bantu gimana solusinya. Yang jelas akan kami pertemukan dengan pihak-pihak terkait, walaupun kami Dukcapil Provinsi Jawa Tengah tidak punya kewenangan untuk pelayanan, tidak punya kewenangan untuk penerbitan dokumen Dukcapil, tapi akan kami fasilitasikan dan kami akan pastikan semua terlayani dengan baik seperti itu. Mungkin gitu ya. Mungkin ada lagi yang tambahan lagi yang penghayat kepercayaan juga sama. Itu ya, penghayat kepercayaan ini hal baru, jadi tetap kami layani. Jangan takut nanti yang agamanya penghayat kepercayaan tidak kita layani seperti itu. Ada lagi, Pak? Oke, udah. Mungkin cukup itu dulu kali ya Pak. Mungkin saya mau izin menambahkan, kalau misalnya mengurus dokumen kependudukan itu sebenarnya mudah kok teman-teman. Jadi jangan sampai kita ada masalah dulu baru dokumennya diurus, itu malah nanti tambah ribet ya Pak ya, tambah urusannya itu malah panjang. Jadi sebisa mungkin apapun kalau misalnya udah harus memiliki dokumen kependudukan, silahkan segera diurus melalui Dukcapil. Atau bisa banyak kok sekarang layanan online. Jadi yang tadi sudah disampaikan dengan Pak Nurholis tadi, pelayanan kita bisa dilakukan 0 km dan juga no pungli free. Jadi no calo ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngurus, silahkan datang saja, itu gratis tanpa pungutan. Kalau misalnya ada pungutan, silahkan lapor pada kami. Gitu nggih Pak nggih? Laporkan dan viralkan bisa. Betul. Silakan laporkan dan viralkan aja. Gitu nggih Pak nggih. Kalau memang ada Dukcapil yang menerima pungli gitu, seperti itu, nggih, gitu kan. Ini tambah lagi Mbak. Jadi silakan Pak. Ini kan musim pendaftaran sekolah PPDB, gitu kan. Walaupun secara PPDB kan setahun sebelumnya ya. Tapi bukan di situ yang kami sampaikan, bahwa mohon Bapak Ibu yang punya anak sekarang di playgroup, di TK, di SD, di SMP, di SMA, tolong dicek dokumen ijazahnya, dokumen raportnya, mungkin seperti itu sudah sama belum dengan dokumen kependudukan. Dicek dulu dengan akte kelahiran, dicek dulu dengan buku nikah orang tua,
Gitu nggih Bapak Ibu. Jangan sampai mungkin nanti lulus SMA mau daftar kuliah juga kerepotan karena ada beda data. Kemudian mau daftar kepolisian juga bermasalah karena ada perbedaan data. Atau apapun, intinya monggo segera diserah, tidak usah menunggu waktu dibutuhkan gitu ya. Jadi tidak usah menunggu waktu dibutuhkan, mumpung ada waktu longgar, segera diproses. Kalau ada masalah silakan hubungi kami. Manfaatkan klinik Dukcapil Ngopeni Lakoni Jawa Tengah. Gitu. Cukup Pak? Cukup. Bapak Ibu semuanya, warga Jawa Tengah, terima kasih untuk pagi hari ini. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurkoli sudah menyempatkan waktunya buat hadir di ngode ini. Oke. Kami cukupkan. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.